Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah kita itu hanya diterima dari Allah, dari orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu, masyaallah muslimin rahimakumullah, ulama menggariskan ada sekitar 10 tanda-tanda ibadah puasa kita atau ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ya da'imal fadli 'ala al-bariyyah, ya basital yadaini bil 'adiyyah, ya sahibal mawahib as-saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil warasadiyah, waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-'ashiyyah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. وقال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال تعالى في آية أخرى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puja-puji kita hatukan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat yang paling agung yang sampai saat ini kita rasakan, yakni nikmat iman dan Islam. Nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga pada kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah, niat i'tikaf kita, sedekah kita, salat Jumat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal yang terbaik di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca kelak di akhirat nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang mulia ini khatib senantiasa mengingatkan, khatib senantiasa mewasiatkan, mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertakwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena bekal di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah at-taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak berasa Jumat ini adalah Jumat yang kedua di bulan Syawal. Kurang lebih kita meninggalkan bulan Ramadan 1 minggu yang lalu. Meskipun Ramadan sudah pergi jauh dari kita, akan tetapi
gemblengan selama di dalam bulan Ramadan, madrasah selama bulan Ramadan, tempaan 1 bulan selama bulan Ramadan tidak boleh kita kendorkan. Penempaan di dalam Ramadan bukan berarti pada saat Ramadan saja. Penempaan di bulan Ramadan adalah supaya kita menjadi pribadi yang muttaqin, mendapatkan gelar al-muttaqin yang dipersiapkan untuk 11 bulan ke depan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa rahimakumullah, pada makna Syawal ini, pada bulan Syawal ini, yang mana hakikatnya adalah peningkatan, mari kita evaluasi 1 bulan Ramadan yang kemarin itu, kira-kira kita sudah mendapatkan predikat al-muttaqin ataukah tidak? Ibadah puasa yang kemarin kita lakukan itu diterima ataukah tidak? Sedekah, tarawih kita, iktikaf kita diterima oleh Allah ataukah tidak? Pada hakikatnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hamba kita tidak tahu diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Namun para ulama mencoba menggariskan ada beberapa tanda-tanda di mana 1 bulan ibadah yang kemarin atau ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 27, "Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Ibadah kita itu hanya diterima dari Allah, dari orang-orang yang bertakwa. Tujuan puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ulama menggariskan ada sekitar 10 tanda-tanda ibadah puasa kita atau ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah adamur rujuk ba'da ta'at. Adamur rujuk ila dhanbi ba'da ta'at, tidak ada niat kembali untuk melakukan maksiat atau melakukan dosa setelah taat dan 1 bulan penuh kita lakukan. Kenapa demikian? Beliau menyatakan, fa innar ruju' ila dhanbi ala waqti muqtin wa khusran. Kembali lagi melakukan maksiat, kembali lagi terjerumus di dalam dosa adalah mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Imam Yahya bin Ma'ad menegaskan di dalam salah satu makalahnya, beliau berkata, "Man istaghfara bi lisanihi wa qalbuhu 'ala al-ma'siyah ma'qul." Orang yang memohon ampun kepada Allah dengan lisannya, akan tetapi hatinya ada niat untuk maksiat, maka 1 bulan penuh itu wa azmuhu ayyarji'a 'ala al-maksiat ba'da syahri wa ya'ud rasumuhu 'alaihi mardud. Maka puasa kita selama 1 bulan penuh yang kemarin itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena masih ada niat untuk maksiat setelah bulan Ramadan. Wadahu wa ukul fi wajhi masjid, kemudian babul qabul, pintu diterimanya amal di mukanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai 1 bulan penuh kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sia-sia hanya karena niat kita untuk maksiat lagi itu menghapus semua amal kebaikan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, diterima kebaikan kita adalah al-khauf min adamil qabul. Ada rasa takut, ada rasa khawatir ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan ibadah kita, akan tetapi kita lah yang membutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam surat Al-Luqman ayat 12 Allah menegaskan, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid." Ketika kita mendapatkan rezeki, kita bersyukur, maka hakikatnya kita bersyukuri terhadap diri kita sendiri. Tapi kebalikannya, kalau kita mengkufuri terhadap nikmat Allah, maka fa inna Allaha, maka Allah tidak membutuhkan terhadap kita. Dan ini ditegaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu beliau berkata kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Qala sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayat." Beliau menanyakan tentang ayat Al-Mu'minun ayat 60, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un."
wahai suamiku, wahai Rasulullah, apa maksud ayat ini? Walladzina yu'tuna ma atau, mereka yang sudah bersedekah sementara wa qulubuhum wajilah, hatinya takut. Memang kenapa takut? Apakah mereka bermaksiat kepada Allah? Tidak. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, qala la ya ibnati Siddiq. Mereka tidak berdosa. Wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yaqbala minhum. Ketika mereka melakukan amal kebaikan, mereka takut itu bukan karena maksiat mereka. Justru mereka takut akan ibadahnya, akan kebaikannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah mereka, puasa mereka, mereka takut itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Mereka lah ciri orang-orang yang selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Pertanyaannya, apakah saat ini di bulan Syawal ini ada rasa takut di dalam hati kita, ibadah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak? Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tanda yang ketiga adalah at-taufiq ila a'malin salihatin ba'da. Syawal adalah peningkatan. Ketika kita memasuki bulan Syawal, maka ciri orang yang diterima amal kebaikannya adalah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lain selama 11 bulan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, istisgharul amal wa 'adamul 'ujbi wal ghurur bihi. Salah satu tanda diterima amal kebaikan seseorang adalah menganggap, menilai amal kebaikan yang kita lakukan itu adalah amalan-amalan yang sedikit dan tidak ada apa-apanya. Tidak ajbun, tidak kagum dan tidak bangga terhadap amal kebaikan yang sudah dilakukan. Kenapa demikian? Karena cermin sifat ini adalah menanamkan sifat tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita memiliki sifat ini supaya setiap amal kebaikan kita tidak takabur, kita tidak ujub? Maka beliau menyatakan di dalam salah satu pernyataannya, wa mimma yu'inu ala istisgharil amal ma'rifatullah ta'ala wa ru'yatu ni'amihi wa tadhakkurud dhanbi wa taqsir. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah Sang Pencipta, Tuhan kita. Kita harus mengenal diri kita hanyalah hamba sahaya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada-Nya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga kalau kita bisa tanamkan sifat itu, maka insyaallah sifat-sifat tercela seperti takabur, seperti al-ujub, seperti as-sum'ah, seperti ar-riya itu akan hilang sedikit demi sedikit di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanda yang kelima setelah kita berbuat kebaikan dan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hubbut tha'ah wa kurhil maksiyah. Semakin cinta dalam melakukan ibadah. Ketika bulan Ramadan tarawih kita full, sholat 5 waktu berjamaah full, setelah masuk di bulan Syawal itu tetap kita pertahankan, tidak tertahan. Oleh karena itu beliau menyatakan, wa min alamatil qabul ay yuhabbiballahu fi qalbika at-ta'at wa tatma'innu ilaiha qala ta'ala. Termasuk tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita adalah Allah memberikan rasa cinta di dalam hati kita untuk melakukan ketaatan dan hati kita semakin menjadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang keenam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ar-raja wa kathratud du'a. Kalau di alamat yang kedua kita itu takut, khawatir amal kebaikan kita diterima. Yang keenam ini ditekankan adalah untuk ar-raja, ada rasa, ada optimisme bahwasanya amal ibadat kita itu diterima oleh Allah, supaya menanamkan kita lebih
semangat lagi di dalam beribadah. Jadi al-khauf minallah la yakfi. Rasa takut kita kepada Allah akan tidak diterimanya amal itu tidak cukup saja kalau tidak didampingi dengan sifat ar-raja. Maka dari itu salah satu tanda diterimanya amal kebaikan kita adalah ada rasa harapan dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Beliau berdua seraya mengucapkan doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa in yarfa'u Ibrahim al-qawa'id minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa menyatakan doanya, Rabbana wahai Tuhanku taqabbal minna, mudah-mudahan Engkau terima amal kebaikan kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketujuh, at-taysir lil ta'at wa ib'ad 'anil ma'siyah. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Sedekah di bulan Ramadan 5.000, dimasukkan Syawal lebih dari 5.000, 10.000 dan seterusnya. Itu adalah termasuk ciri-ciri amal ibadah kita diterima. Sangat mudah untuk melakukan kebaikan, wa ib'ad 'anil ma'siyah, dan dijauhkan dari maksiat. Yang kedelapan, hubbus salihin wa bughdu 'anil ma'asi, cinta kepada orang-orang saleh. Orang yang saleh di antaranya para habaib, para ulama yang menghantarkan kita untuk menuju taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, ma'asyiral muslimin, kasratul istighfar. Salah satu ciri amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah masuk di bulan Syawal, istighfar kita semakin bertambah. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling terpenting adalah al-mudawamah 'alal a'mali as-shalihah. Continue istiqamah melakukan kebaikan yang kita tinggalkan tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi lebih daripada itu di bulan Syawal dan seterusnya. Amal kebaikan kita tentu harus ditingkatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, media massa akhir-akhir ini menghiasi permukaan mengenai saudara kita yang ada di Palestina. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman kepada Allah adalah saudara kita, saudara seakidah kita. Maka dari itu kita dalam persaudaraan ini, kalau kita tidak mampu membantu untuk jihad di sana, minimal kita dan sebagai orang muslim dan mukmin adalah dengan uang kita, dengan sebagian rezeki kita, atau minimal kita mendoakan mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan, kata Rasulullah. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang menguatkan satu sama lain. Saya tidak percaya kalau dia mengklaim sebagai orang mukmin muslim tapi tidak ada empati terhadap saudaranya ketika dianiaya oleh orang muslim. Karena itu laksana bangunan yang kuat, ketika satu bangunan itu roboh, kalau kita tidak menguatkan maka robohlah bangunan itu. Mari kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Palestina itu diberikan kekuatan dan ketabahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera membebaskan hidup Palestina dari gangguan orang Israel. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 10 tanda orang-orang yang diterima amal kebaikannya. Mudah-mudahan 11 bulan yang akan datang sampai kita bertemu Ramadan kembali, Allah memberikan taufik dan hidayah sehingga kita mampu meraih predikat al-muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.